Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hari Budiman. Nomor absen saya adalah 25, angkatan 34, kelompok 3 dengan tutor Bapak Dr. Zainal Panani MED. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu berdasarkan tupoksi. Tupoksi saya yaitu adalah seorang perawat, ahli pertama. Pertama-tama kita membuat pra-analisis atau identifikasi isu masalah. Masalah yang terjadi pada rumah sakit saya, yaitu Rumah Sakit Gigi Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai paskes pertama untuk rujukan. Diketahui bahwa pasien kebanyakan datang langsung ingin minta dilayani. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai rawat inap. Dan yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan air pada waktu-waktu tertentu pada waktu pelayanan. Dari masalah-masalah tersebut, saya membuat prioritas masalah menggunakan analisis USG. Dapat diketahui sendiri, USG adalah singkatan yang pertama, U-nya adalah urgensi. Urgensi yaitu seberapa penting masalah tersebut terkait dengan waktu. Pada S-nya adalah seriousness, yaitu bagaimana masalah tersebut, apakah bisa bertumbuh menjadi masalah lain. Yang terakhir adalah G. G itu kita sebut sebagai growth. Apakah masalah dapat memburuk jika dibiarkan saja? Dari USG ini masing-masing mempunyai scoring dari 1 sampai 5, yaitu yang pertama 1, sangat tidak mendesak, yang kedua tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Baiklah, pada masalah pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai paskes pertama untuk rujukan. Pada bagian urgensi mendapat nilai skor 4, pada bagian seriousness mendapatkan skor 4, dan growth mendapatkan skor 4. Didapatkan nilai totalnya adalah 12. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai rawat inap. Di dalam bagian urgensinya itu mendapatkan skor 3, bagian S-nya 3, dan growth-nya 2. Totalnya adalah 8. Dan yang terakhir, masalah kurangnya ketersediaan air pada waktu-waktu tertentu pada waktu pelayanan. Itu skor U atau urgensinya adalah 5, S-nya seriousness-nya 3, dan G atau growth-nya adalah 2. Totalnya adalah 10. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling besar adalah yang pertama, yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai paskes pertama untuk rujukan ini. Setelah diambil isu utama tadi, selanjutnya saya menggunakan analisis isu menggunakan fishbone atau kerangka ikan ya. Utamanya adalah masalah utama tadi, kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien mengenai paskes pertama untuk rujukan. Ketahui, pada bagian manusia, belum terbentuknya tim khusus edukator promosi kesehatan. Itu nanti akan dibentuk oleh tim rumah sakit sendiri, sudah ada edaran untuk membuat rapatnya. Selanjutnya adalah metode. Metode yang ini adalah belum terpaparnya informasi secara menyeluruh mengenai alur rujukan, yaitu metode yang kurangnya sosialisasi. Sosialisasi berupa promosi kesehatan, tentang alur pelayanan yang benar, bagaimana pasien mendapatkan pelayanan secara utuhnya begitu. Pada bagian selanjutnya adalah lingkungan. Dalam lingkungan, tingkat kepedulian masyarakat masih kurang untuk berobat dengan alur yang tepat, di mana masyarakat datang ingin minta layanan secara cepat. Sedangkan ada sistem yang harus kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah material, belum adanya banner instruksi alur pelayanan BPJS. Nah, kita sebenarnya memerlukan banner agar masyarakat dapat membaca alur yang benar sebelum mereka memasuki wilayah rumah sakit. Lanjut.
Selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT, yaitu S-nya adalah strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunity atau kesempatan, dan T adalah threats, yaitu ancaman. Di bagian strength, yang pertama adalah adanya media online berupa situs resmi dan akun Instagram rumah sakit yang mudah diakses masyarakat demi meningkatnya pelayanan di rumah sakit. Kita ketahui rumah sakit Gusti Hasan Aman memiliki website resmi sendiri dan juga akun Instagram. Yang kedua adalah tingkat pengetahuan petugas kesehatan cukup mumpuni untuk edukasi ke masyarakat. Diketahui juga bahwa para petugas kesehatan, baik dokter, perawat, dan jabatan fungsional lain yang bekerja di rumah sakit juga sebagian besar sudah tahu alur-alur pelayanan ini. Selanjutnya adalah bagian weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah ketidakpedulian pasien terhadap vaskes utama yang menganggap prosedurnya berbelit-belit. Ya, utamanya pasien ingin mendapatkan pelayanan yang tepat, namun juga cepat. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya alur pelayanan BPJS. Nah, masyarakat mungkin harus lebih menggali lagi bagaimana alur dari BPJS ini ya, vaskes utamanya seperti puskesmas atau klinik begitu, baru ke rumah sakit Gusti Hasan Aman ini, karena rumah sakit Gusti Hasan Aman adalah rumah sakit tipe B ya. Selanjutnya adalah bagian opportunity atau kesempatan. Di bagian kesempatan ini, kebijakan pemerintah untuk terus dilakukan sosialisasi BPJS di mana saja mungkin dapat sangat mendukung agar masyarakat menjadi lebih tahu bagaimana alur pelayanan BPJS ini di rumah sakit. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman di sini terdapat oknum masyarakat yang menuntut agar dilayani segera tanpa mengetahui alur pelayanan. Selanjutnya, setelah analisis tersebut, terdapat alternatif pemecahan masalah. Alternatif yang pertama yaitu melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui video yang bisa dilihat melalui akun Instagram atau website resmi atau diputar langsung di area rumah sakit mengenai pentingnya mengetahui alur pelayanan rumah sakit. Pada tahapannya, yaitu membuat media edukasi dan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit terkait. Untuk hasil yang diharapkan atau outputnya adalah pasien dan pengunjung pasien mengetahui pentingnya alur pelayanan. Untuk para pihak yang mungkin bisa terlibat adalah tenaga kesehatan yang bertugas dan petugas kesehatan pada saat itu ya. Yang kedua, alternatif penyelesaiannya adalah mengedukasi dan memberi arahan pada pasien yang berkunjung mengenai alur pelayanan yang berlaku di rumah sakit. Tahapan setiap alternatifnya adalah berkoordinasi dengan petugas kesehatan terkait demi tersebarnya informasi alur pelayanan. Hasil yang diharapkan atau outputnya adalah pasien atau pengunjung tidak mengulang kesalahan saat datang kembali untuk berobat. Para pihak yang terlibat adalah petugas Promkes. Petugas Promkes di sini yang nanti akan dibuat oleh rumah sakit. Dan yang terakhir adalah petugas kesehatan terkait saat itu ya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.